Kita mau memuji, kita mau menyembah Allah kita, Allah yang agung, Allah yang luar biasa itu, Yesus Kristus namanya. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sebab Engkau satu-satunya kebenaran kami Tuhan. Tempat kami meletakkan pengharapan kami hanya pada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ku rindu menyata. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Padamu kami berjaga aman di tempat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu. Engkau Allah yang luar biasa. Kami sungguh bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, terima kasih Engkau datang untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah melupakan setiap kami yang di tempat ini Tuhan. Maka kami di tempat ini menyatakan kami mau tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Kami mau sepakat Tuhan dengan Kau Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. How great Is our God. Sing with me, how Kami menyembah Tuhan yang luar biasa. our God, Tuhan yang sudah mengalahkan maut. how great, Terima kasih Tuhan. great Is is our our God. How great is our God. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And All we see, how great is our God. how great Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. Oh, His name above all names. You are worthy of. Nama yang memberikan kami kemerdekaan, nama yang memulihkan setiap kami, nama yang membebaskan kami dari setiap permasalahan kami. Oh, Jesus name above all name, Jesus name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Kau Tuhan yang layak menerima pujian penyembahan kami. Satu-satunya Tuhan yang layak menerima penyembahan.
Tidak ada nama lain yang ditinggikan di tempat ini selain daripada Engkau Tuhan. Tuhan yang begitu baik bagi kami. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of You are worthy, Lord. You are worthy. it all. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan kehormatan menaikkan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. You deserve the glory. You are worthy of It all. You are worthy of it all. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku kami sembah, sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Oh, you are worthy, Lord. We adore you, Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Kami tidak butuh yang lain Tuhan, tapi kami butuh Engkau dinyatakan di tempat ini Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, menguasai setiap kami Tuhan. Oh, you are worthy Lord. Oh mulianya
kami baitmu, memujamu. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Oh, mulianya hadirat-Mu. Kami baitmu, memujamu. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, Tuhan, memenuhi tempat ini. Oh, mulianya, oh, Diberkatilah Kau Tuhan, berkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Holy, holy, memenuhi, you are holy, Lord. Tempat ini. memenuhi hati kami Tuhan. You are holy, Jesus. Hati kami. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy, Lord. Holy, holy. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan menaikkan penyembahan bagi-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. The elders and angels bow, redeemed, worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord. Holy, holy are You, Lord. Holy, holy, holy are You, Lord. Engkau Tuhan yang kudus, Engkau yang maha kudus Tuhan. Oh, holy, holy, holy are You, Lord. The elders and angels bow.
The elders and angels bow. Redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sekali lagi katakan holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan kuasai tempat ini Tuhan. Holy, kami tidak butuh yang lain, tapi kami butuh Engkau saja Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah terpaksa naik ke atas kayu salib bagi kami Tuhan. Sampai selama-lamanya kami tidak akan melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, kami tahu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua yang baik yang boleh kami nikmati. Kami tahu itu semua karena Engkau Tuhan. You Lord, the elders and angels bow. The elders and angels bow. Oh, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The elders and angels bow. Redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Engkaulah yang ditinggikan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi kehidupan saat ini untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Biarlah segala yang keluar dari lidah bibir kami, segala pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau Roh Kudus yang tilik setiap kami, pribadi lepas pribadi. Engkau lihat setiap hati kami. Terima kasih. Engkau yang beracara malam ini Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman-Mu saja Tuhan yang hadir malam ini di antara setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat cuaca yang baik, buat perjalanan hingga kami dapat sampai ke tempat ini dengan selamat. Kami bersyukur buat segala setup yang telah bisa terjadi saat ini. Semua bukan karena kebetulan Tuhan, kami tahu ada rencana-Mu yang indah buat setiap kami. Engkau hendak berbicara kepada setiap kami Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang masih berada dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Pimpin setiap kami dan sekali lagi Roh Kudus ambil alih acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi lidah bibir kami. Dan biarlah Tuhan segala benteng-benteng yang menghalangi untuk kami menerima firman-Mu dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya firman-Mu yang beracara malam ini. Biarlah firman-Mu yang secara leluasa berbicara pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you for everything that you done. Bersama dengan Kau Tuhan, kami mau mulai malam ini sharing kami, fellowship kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya katakan, Amin, 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 amin.
Selamat datang buat teman-teman. Shalom semua. Shalom saudara-saudara. Oke, selamat datang untuk semua di fellowship perdananya Godspeed di TACC Hall GWR. Melalui segala kemacetan, mungkin yang tinggalnya jauh kali, kami sangat-sangat bersyukur malam ini kita bisa sama-sama malam ini. Perkenalkan, nama saya Hendy dan saya ditemani Willy malam ini. Shalom semua. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung aja masuk ke dalam sharing kita malam ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke sharing malam ini, by the way, semua yang terima undangan mungkin ngelihat tagline-nya kita, Wake Up Call. Nah itu tema kita buat tahun ini 2024, nanti kita akan berbicara jauh apa sih sebenarnya itu visi misi dan apa wake up call itu apa. Tapi sebelum kita mulai sharing, saya mau mainkan dulu nih satu video yang mungkin bisa merepresent apa yang ada merepresent apa yang menjadi isi visi dari Godspeed. So videonya mohon ditampilkan. Bisa sambil kita ini dulu ya. Oke. Sambil kita nunggu videonya, mungkin yang seperti yang tadi kita bicara tentang tema kita berbicara banyak nih tagline-nya Wake Up Call. Mungkin teman-teman ada lihat di IG dan mungkin ada juga yang follow kita di YouTube. Iya, sebenarnya kalau misalnya tadi kita lihat ada videonya ya. Mungkin ada dari banyak teman-teman di sini yang mungkin sadar kalau kita lihat kondisi berita pada hari-hari ini udah bisa audionya aman? Nggak apa-apa sambil mereka fix di belakang audio, lanjut aja Will. Oke. Jadi kita tahu ya, satu dunia itu nggak pernah kalau nanti kita lihat dari video, kita lihat dari video campaign yang teman-teman mungkin udah ada lihat yang dikirim ke teman-teman. Mulai dari kondisi pandemi kemarin, nggak pernah ada satu masa di mana satu dunia sepakat 2 tahun, 3 tahun mengalami kondisi seperti itu. Padahal kalau kita tahu dari dulu sebenarnya banyak penyakit sebenarnya yang lebih parah sebenarnya daripada pandemi kemarin sebenarnya. Tapi memang semua itu harus terjadi, firman Tuhan sudah katakan. Dan setelah pandemi kemarin kita juga tahu banyak hal terjadi juga. Dari peperangan demi peperangan, bencana alam demi bencana alam. Sebenarnya kalau dari video akan kelihatan. Jadi kita tahu dunia mengalami begitu banyak turbulence akhir-akhir ini. Walaupun mungkin secara teknologi semuanya mengalami kemajuan. Tapi satu persatu semua yang Tuhan katakan di Bible itu satu persatu sudah mulai digenapi. Firman Tuhan ada katakan begini di Matius 16 ayat 3. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Kita tahu kalau misalnya langit mau mendung, kita tahu udah pasti akan ada hujan. Firman Tuhan katakan jelas-jelas. Dengan semua yang terjadi, beruntut semua berbagai keadaan dalam dunia ini. Apakah kita tidak bisa melihat tanda-tanda apa yang sedang terjadi?
Jadi sebenarnya wake up call itu memang Tuhan mau kasih sih sebenarnya untuk semuanya. Makanya memang Tuhan nyatakan bahwa di firman Tuhan ada dikatakan gini juga di Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 dikatakan, pada waktu ia berbicara dari Gunung Sinai suaranya menggoncangkan bumi. Seperti ditampilkan di depan. Memang semua yang ada di dunia ini pasti mengalami guncangan. Dikatakan, tetapi lain kali katanya aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi melainkan langit juga. Yang dimaksudkannya ialah bahwa ia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat. Sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Karena itu, marilah kita benar-benar bisa sadar bahwa memang di saat-saat ini guncangan pasti sedang akan terjadi dan memang sedang terjadi. Cuman yang memang jadi bagian kita kalau kita tahu guncangan itu sudah terjadi, apakah kita mau diam-diam begitu aja? Kan enggak. Kalau kita guncangan itu pasti terjadi, pasti bagian kita tentu harus kita bersiap-siap, benar enggak? Enggak mungkin kita tahu bakal terjadi suatu masalah tapi kita diam-diam aja. Seperti kalau kita tahu mau ada hujan, tentu orang yang bersiap-siap dia pasti akan siapin payung kan, gitu loh. Di Roma 13 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian. Mungkin itu dalam terjemah The Message dikatakan seperti yang ditampilkan di layar. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan gini. Tetapi pastikanlah bahwa kamu jangan terlalu asik dan terlalu lelah dalam mengurus semua kewajibanmu sehari-hari. Sehingga kamu lupa waktu dan tertidur dan tidak ingat akan Allah. Malam akan segera berakhir, fajar akan segera menyingsing. Bangunlah, wake up maksudnya. Sadarlah akan apa yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan sedang memberikan sentuhan akhir pada karya keselamatan yang telah Dia mulai ketika kita pertama kali percaya. Kira-kira begitu sih sebenarnya. Oke. Mungkin kalau videonya belum bisa ya. Oke, sebelum lanjut ya, teman-teman, sorry, suaranya kita jelas gak ya? Atau terlalu bergema atau gimana? Oke ya, suara Willy jelas ya? Jelas. Oke. Ya. Oke, thank you Will. Selanjutnya nih pertanyaannya ya. Ya. Tadi kan apa itu wake up call ya? Mungkin tadi Willy sudah bicara tentang wake up call. Pertanyaan selanjutnya Will buat teman-teman supaya teman-teman juga tahu, wake up call ini untuk siapa Will? Maksudnya siapa yang... Siapa yang terima wake up call ini gitu maksudnya? Ya, kalau sebenarnya... Karena permasalahannya gini Will. Kita ngomong wake up call. Yes. Tapi apa benar maksudnya orang-orang, ya kita nggak usah ngomong orang di luar Kristen lah. Kristen aja gitu. Ya apa benar maksudnya kita tuh terima wake up call itu? Ya. Siapa aja gitu loh yang terima wake up call itu Will? Wake up call maksudnya buat siapa aja gitu Iya, ya? buat siapa aja. Ya, setelah tadi kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya mau bangunin sebenarnya semua orang. Beberapa teman-teman yang hadir di tempat ini bukan orang-orang yang asing buat saya. Beberapa orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang Tuhan taruh di hati saya. Yang inilah bukti bahwa Tuhan sebenarnya mau panggil semua orang untuk benar-benar kalau bisa sih semuanya nggak ada yang nggak wake up. Karena firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terima wake up call jelas firman Tuhan katakan tadi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dunia mungkin bisa mengalami banyak goncangan. Dunia mungkin kita tahu hari-hari ini kok kayaknya nggak selesai-selesai. Mulai dari pandemi, habis pandemi ada berbagai gempa bumi, ada berbagai bencana alam, kematian demi kematian. Mungkin ada yang sadar, mungkin ada juga yang nggak sadar. Tapi sebenarnya Tuhan itu berusaha loh, bangunin setiap orang, panggilin setiap orang untuk wake up. Firman Tuhan tadi katakan, setiap orang yang percaya kepadanya,
Dia maunya nggak ada yang binasa sih. Nah, yang terima wake up call kalau buat saya sendiri, ya orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, gereja sendiri, gereja itu sebenarnya bukan cuma sekedar bangunan ya, atau bukan cuma rentetan ibadah demi ibadah, tapi gereja yang sebenarnya kan adalah kumpulan kita semua nih, orang percaya. Jadi sebenarnya ya kalau mau dibilang siapa yang terima wake up call, jelas, of course. Ya Tuhan mau semua orang yang percaya kepadanya, nggak ada yang binasa sebenarnya. Bukan cuma pendeta, Will. Oh iya semuanya, makanya kenapa kita juga ada di tempat ini, lewat Godspeed ini kita mau menyampaikan juga apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia sekali lagi nggak pernah mau ada setiap anak-anak yang binasa. Cuman masalahnya untuk percaya sama Tuhan ini nggak gampang. Seperti kayak Abraham dipanggil keluar dari kediamannya, dari Ur Kasdim, ataupun Nuh disuruh membuat bahtera, ataupun misalnya bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir. Emang segampang itu percaya sama Tuhan? Mungkin kita semua yang di sini udah secara agama kita agama Kristen ya. Tapi agama itu nggak pernah menyelamatkan kan, kita tahu. Untuk percaya kepada Tuhan itu benar-benar hanya bisa didapat dari perjalanan sama Tuhan. Nah, tadi lebih lanjut tentang siapa yang terima wake up call ya. Saya mau buka di Keluaran 12 ayat 41, mungkin boleh bisa ditampilin di depan. Keluaran 12 ayat 41. Jadi ada satu masa di mana bangsa Israel itu diperbudak di Mesir. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Mesir itu ngomong tentang kondisi dunia yang paling modern saat itu. Ya. Gimana? Bisa? Udah. Sorry, sebentar. Oke. Oke, kita lihat kita tampilkan dulu videonya sebentar ya. Oke. Biar lebih relate dengan apa yang dibagiin ya. Sebenarnya video ini sih mirip dengan yang campaign kita kirim juga ya kemarin. Iya, Cuman ini lebih detailing aja. Ini di sini kita lihat ada waktu yang terus berjalan. Mau kita sadar atau tidak sadar, kita santai ataupun tidak santai, waktu berjalan. Pilihan kita mau sadar atau tidak sadar. Segala sesuatu ada awal, ada akhir. Kita lihat peperangan demi peperangan. Walaupun kita mau tutup mata, memang ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita tahu bukan cuma peperangan ini bahkan bisa berentet kemana-mana. Gak cuma tentang penjajahan satu bangsa, tapi berentet ke ekonomi, ke segala hal. Ada satu tujuan besar sebenarnya lewat dari apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Kita lihat bencana alam demi bencana alam terjadi. Penyembahan kepada setan saat ini sudah tidak di underground lagi, tapi mereka sudah lebih nyata lagi. Dari awal mula penciptaan sampai hari ini, dunia berjalan terus. Tuhan mau setiap kita wake up. Tapi manusia kebanyakan memang sibuk dengan apa yang dikerjakan hari demi hari. Tapi Tuhan pun tidak tinggal diam, kita tahu. Saat ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya revival sedang terjadi di mana-mana. Banyak sekali kebangunan rohani sebenarnya terjadi di mana-mana. Kalau dunia bisa bergerak dengan kondisi makin jatuh, Tuhan pun juga sebenarnya lagi bergerak kuat. Tuhan sedang sebenarnya mau sampai kepada sentuhan akhir di karya keselamatan yang tadi kita baca di Roma 13. Oke. Will, sebenarnya kita sharing malam ini jujur udah ada skripnya. Jujur. Tapi saya mau off the script ya. Yes. Di luar skrip dikit nih biar kita ngobrol lebih santai. Banyak orang, Will. Ya.
Gue nggak mau denger masalah akhir zaman, Will. Menakutkan, Will. Oh, Gue mendingan yang ya banyak, ini termasuk saya dulu ya. Saya tuh mendingan dengar firman Tuhan yang enak aja sih sebetulnya. Kan banyak di Alkitab Yes. janji-janji Tuhan ya, Will ya. ya. Jadi yang hal-hal gini, Will, jujur gue nggak mau denger, Will. Itu gimana, Will? Kalau Iya, siapa sih yang mau dengar kalau keadaan kelihatannya kayaknya getting worse ya. Tapi kita mau dengar nggak dengar, ini yang kita lagi ngomongin sebenarnya bukan tentang sesuatu yang gloomy, tapi sebenarnya awareness sih sebenarnya. Kebetulan kerjaan saya di bidang kontraktor. Saya sendiri kerja di bidang kontraktor. Kalau kita sebagai kontraktor, itu ada namanya mulai satu project dan penyelesaian satu project. Ada waktunya mungkin memang saat kita mulai proyek itu kita mungkin bisa santai-santai. Oke. Tapi tentu kita sebagai kontraktor mesti ngerti dong situasinya proyek ini udah sampai mana, sudah mau handover belum? Saya rasa semua klien ya, pasti akan mulai sedikit agak komplain kalau di tengah kondisi yang sudah mau handover, tapi yang kerjanya kayak tidak bisa mengerti waktu. Dan sebenarnya ketika kita ngomong ke sini, ini sebenarnya ada satu keuntungan. Kalau menurut saya ya, Tuhan kasih warning kepada anak-anaknya, justru kita tuh jadi tahu keadaan itu dan kita ngerti bagaimana kita berespon. Jangan seperti kayak, saya tahu ada satu burung unta. Burung unta itu kalau dia lagi ada masalah, dia benamin tuh kepalanya di dalam pasir. Karena dia nggak mau tahu, seakan-akan dia mau tutup kuping gitu loh. Padahal sebenarnya walaupun dia benamkan kepalanya ke pasir, tetap aja ya badai tetap akan terjadi. Apa sih yang membedakan satu ada pelaut yang ulung ataupun pelaut yang biasa-biasa? Pelaut yang ulung itu dia baru cium ada udara yang baunya gimana, dia ada rasa angin laut yang seperti apa, dia tahu, oh ini kayaknya tanda-tanda mau terjadi badai. Dan dia bisa bersiap, entah dia mengembangkan sayapnya atau mengembangkan layarnya atau apapun yang harus dia persiapkan, dia langsung mempersiapkan. Tapi pelaut yang matinya cepat, harusnya ada badai tapi dia nggak sadar akan terjadi badai. Dan tiba-tiba taunya dia kena badai. Dan hari-hari ini sebenarnya banyak orang yang Tuhan lagi awaken sih sebenarnya. Benar-benar hari ini Roh Kudus lagi bergerak luar biasa. Makanya kenapa ada hari ini Godspeed. Godspeed ini kalau dalam bahasa Inggris kan ngomong tentang artinya God bless you ya, mungkin tentang sesuatu yang baik. Tapi Godspeed di sini Tuhan seperti mau memberikan percepatannya Tuhan untuk kita semua sebenarnya. Karena firman Tuhan ada katakan kan, yang terdahulu akan jadi terbelakang, yang terbelakang akan jadi terdahulu. Saya nggak tahu bagaimana semua teman-teman yang ada di sini dalam perjalanannya sama Tuhan. Mungkin ada yang di sini mungkin yang masih rasa kayaknya gue selama ini belum biasa nih ke gereja-gereja nih, atau gue nggak pernah baca Alkitab nih. Justru itu Tuhan sebenarnya mau kasih Godspeed, Tuhan mau kasih percepatan sebenarnya. Karena sekali lagi waktu Tuhan datang ke dunia ini, yang dia cari bukan orang-orang yang udah secara saat itu agamanya hebat seperti ahli Farisi atau orang Taurat kan, ahli Taurat kan. Tapi Tuhan datang ke siapa? Nelayan, pejinah, pelacur, pemungut cukai, orang-orang yang justru kelihatannya nggak pernah cari Tuhan, tapi Tuhan datang untuk mereka. Dan tiba-tiba 12 rasul, yang dari 12 rasul itu kita tahu hampir semuanya rata-rata bukan dari orang yang terpelajar. Kenapa? Bukan orang yang terpelajar. Iya, bukan orang yang terpelajar, tapi mereka mengguncang dunia. Dan saya berdoa sih lewat Godspeed ini, lewat Tuhan mau pakai semua teman-teman yang di tempat ini, bukan jadi orang biasa-biasa aja sih sebenarnya. Oke. Kira-kira gitu. Satu lagi pertanyaan off Iya. the script ya. Iya.
Eh, banyak orang ngomong, Iya. perang juga udah dari dulu, Will. Penyakit udah dari dulu juga, Will. Apa bedanya sekarang, Will? Apa yang membedakan? Kok Atau kayak gini. Kadang orang suka ngomong begini ya. Katanya Tuhan Yesus sudah mau datang. Perasaan dari dulu, maksudnya kalau saya ada yang ngomong dari zaman SMA juga udah sering banget nih ngomongin Tuhan Yesus sudah mau datang tapi nggak datang nih. iya. Ya kalau dulu aja bilang udah mau datang berarti sekarang lebih dekat lagi kan sebenarnya. Sebenarnya perkara Tuhan Yesus mau datangnya nanti atau kapan? Kalau buat saya pribadi ya, ini menurut saya mungkin bisa salah, mungkin masing-masing teman-teman punya pandangan masing-masing. Cuman kalau buat saya pribadi, itu adalah sebuah, pertama buat saya sebuah kesukaan, karena seperti kalau kayak kita ya, orang yang pacaran, long distance relationship LDR, ketika dia tahu pacarnya mau pulang ke Indonesia atau mau ketemu, itu perasaannya pasti akan sangat excited kan. Oke. Sebenarnya semakin kita punya satu hubungan dengan Tuhan yang dalam keintiman tuh yang luar biasa. Kedatangan Tuhan itu sebenarnya nggak jadi momok sih, itu malah jadi buat kita suatu hari yang luar biasa. Tapi di satu hal kita mungkin ada rasa was-was atau gelisah. Gelisahnya bukannya takut terhadap akhir zaman sebenarnya, tapi lebih ke kita jadi sadar betapa pentingnya amanat agung itu. Kasihan dong orang-orang yang ketika Tuhan datang mereka masih belum aware atau bahkan mereka nggak sadar bahwa dunia ini kondisinya sudah sampai mana. Kalau buat saya pribadi, saya lebih merasa gelisahnya, makanya kalau ada beberapa teman-teman di tempat ini yang datang, ada teman-teman yang saya ketemuin sebenarnya minggu demi minggu saya datengin, benar-benar saya datengin karena saya mengasihi mereka sebenarnya. Buat saya kegelisahannya, saya cuman pengen ketika saya nanti bahagia dengan Tuhan di surga waktu Tuhan datang jemput saya pengennya sih sebenarnya semua teman-teman terdekat saya, keluarga saya dan semua yang ada di sini bisa bersama-sama. Jadi kalau mengenai, terus yang ketiga, kalau buat saya lagi, sebenarnya segala sesuatu Tuhan ada bilang, berikanlah kepada kami hati yang bijaksana, supaya kita bisa menghitung hari-hari. Sebenarnya kalau kita mau menghitung hari-hari, kita mau lihat, ngecek semua tanda-tandanya, kita bisa bedakan kok. Paling gampang, contoh pandemi aja kemarin. Nggak pernah dari saya masih kecil, ataupun dari orang tua saya masih kecil, nggak pernah ada satu masa di mana satu dunia sepakat untuk apa yang terjadi kemarin. Mulai dari berbagai kebijakan, mulai dari apapun yang diambil keputusan, nggak pernah satu dunia sebenarnya sepakat seperti itu. Sebenarnya kalau kita ngomong dari zaman dulu kan juga udah banyak penyakit-penyakit kayak Ebola, kayak SARS, kayak AIDS, kayak berbagai sebenarnya penyakit yang buat saya sebenarnya lebih berbahaya ya. Tapi kenapa harus hari-hari ini terjadi begini dan kondisinya begitu mengguncang dunia dan nggak stop lagi, masih berturut-turut. Sebenarnya kalau kita mau sadar, kita tanya sama Holy Spirit, sama Roh Kudus akan bukakan kok setiap tanda demi tanda demi tanda benar-benar sedang terjadi dan digenapi hari-hari ini. Ya memang firman Tuhan katakan pada masa akhir zaman itu yang tahu Tuhan doang, benar. Tapi kalau kita tahu tadi di awal kita ngomong tentang wake up call, kalau kita tahu langit mau mendung, kan kita nggak tahu memang kapan waktu hujan itu pertama kali jatuh, rintik yang pertama. Tapi kalau kita ngerti itu udah mendung, tentu kita pasti kan bersiap-siap, nggak mungkin nggak. Siap-siap payung, jas hujan. Of course, iya. Yeah. Jadi kalau buat saya sebenarnya mungkin Tuhan bisa datang tahun ini, mungkin mau berapa tahun lagi atau mungkin berapa puluh tahun lagi. Buat saya kita lakukan yang the best yang bisa kita lakukan. Karena umur juga kita nggak ada yang pernah tahu kan. Oke. Kita lakukan aja yang terbaik yang bisa kita lakukan dan jangan ada hidup dengan penyesalan maksud saya. Oke. Lakukan yang terbaik. Oke. Next saya kembali ke skrip nih pertanyaannya.
setelah kita dapat wake up call, terus nextnya kan harusnya kita sadar dong. Ya. Maksudnya sadar tuh, bener juga ya. Ini yang checklist dari tadi yang Matius yang Tuhan bilang itu, Ya. kayaknya satu-satu checklist udah mulai tergenapi gitu. Ya. Setelah kita sadar nih, Bro Will, gimana cara kita merespon wake up call itu? Saya pertanyaannya ini, posisikan saya tuh nggak ngerti apa-apa. Saya bukan pendeta, bukan apa yang mesti saya lakukan Ya. next? Sebenarnya kalau kita ngomong tentang merespon, jelas kita mesti ngerti dulu kita ini siapa. Kalau kita sendiri aja kita nggak tahu kita ini siapa di hadapan Tuhan, apa yang mau kita responin? Iya kan? Keluaran 12 ayat 41, coba boleh ditayangkan. Keluaran 12 ayat 41. Firman Tuhan ada katakan demikian. Sesudah lewat 430 tahun, saya bacakan aja ya. Tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. 430 tahun adalah masa di mana bangsa Israel diperbudak di Mesir. Setelah 430 tahun, ayat tersebut mengatakan keluarlah pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Mesir ngomong tentang dunia. Bangsa Israel itu ngomong kita semua, umat pilihan Tuhan. Dikatakan di situ keluarlah pasukan Tuhan. Kita tahu sebenarnya yang keluar dari Mesir itu kan bangsa Israel nggak cuman orang muda yang hebat, nggak cuman pahlawan-pahlawan yang memang jago perang, tapi kita tahu ada orang tua, ada anak kecil, mungkin ada ibu hamil, atau mungkin juga ada orang yang cacat. Tapi terhadap semuanya itu Tuhan katakan apa? Keluarlah pasukan Tuhan. Sebenarnya Tuhan memandang setiap kita kumpulan orang percaya itu adalah pasukannya Dia sebenarnya. Tuhan gak pernah nganggap kita orang percaya itu cuman, seringkali kan kita suka bilang gini ya, kalau Tuhan mau pakai kita nih, seperti Musa bilang, yuk pelayanan yuk nginjil yuk, kita selalu memandang rendah diri kita. Kita bilang, kalau gua mah gak bisa, kalau lu mah bisa. Gua mana mungkin Tuhan mau pakai, gua begitu banyak dosa, gua begitu banyak ngelakuin A, B, C, D, dengan berbagai excuse. Padahal di mata Tuhan kita adalah pasukannya. Kalau kita sadar kita ini adalah pasukannya Dia, kita nggak akan hidup dengan sembarangan. Kita ngerti dalam sebuah negara yang memegang pertahanan kan pasukan, iya kan? Cara musuh untuk mengalahkan satu negara tentu dia akan berusaha netralin dulu pasukannya. Makanya tadi ngomongan tentang wake up di awal, bagaimana sebenarnya dunia ini, si iblis dengan segala tipu dayanya, dia berusaha membuat pasukan Tuhan itu kayak tertidur sebenarnya. Jadi pasukan Tuhan banyak yang gak sadar, sehingga dia dengan gampangnya bisa menyerang. Dia bisa dengan gampangnya membuat berbagai turbulence dalam kehidupan orang-orang, termasuk orang percaya yang tidak wake up. Karena banyak orang gak sadar dia pasukan. Lebih lanjut dikatakan demikian. Firman Tuhan padahal katakan di Yohanes 10 ayat 10 dia katakan gini. Pencuri datang cuma untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup. Sebenarnya buat saya pribadi ya, saya keingetan ada orang yang kasih satu analogi seperti ini loh. Ikan yang hidup, yang sadar. Walaupun ikan ini ada di laut yang asin, dia nggak pernah jadi ikan asin. Ikan itu cuma jadi ikan asin kalau misalnya dia ditangkap sama nelayan, terus diasinin kan, dia mati terus baru dijadiin ikan asin, digaremin. Kita tahu sebenarnya kalau kita ini hidup, even kita hidup di tengah dunia yang dengan banyak dosa seperti ini, dengan banyak turbulen seperti ini, sebenarnya kalau kita benar-benar wake up, kita itu benar-benar seperti ikan yang hidup di lautan yang sebenarnya nggak ada apapun di dunia ini yang bisa mengasinkan kita gitu loh sebenarnya. Cuman kita sadar nggak? Cuman memang saya ada tulis di sini pengertian kita terhadap gereja tuh cuma dibatasin sebatas gedung. Padahal gereja itu ya kita nih sebenarnya, dan gereja itu adalah pasukan Tuhan. Makanya kenapa dikatakan Tuhan yang melatih setiap tangan kita untuk berperang. Kenapa ada firman Tuhan katakan pakailah selengkap senjata Allah untuk menghadapi tipu daya iblis. Cuman seringkali ya kita nggak pernah sadar kita ini pasukan. Bayangkan kalau semua di sini sadar, semua yang ada di sini adalah pasukan Tuhan.
Semua di sini. Ibarat kalau kayak di Indonesia kan pasukan yang kuat tuh seperti kayak Kopassus atau Denjaka atau Densus atau misal isinya semua di sini pasukan Tuhan yang seperti itu ya. Tiba-tiba ada maling masuk ke tempat ini. Yang harusnya takut itu maling atau kita sebenarnya. Ada juga maling yang masuk ke tempat ini yang dia merasa salah masuk tempat kan. Isinya semua di sini pahlawan Tuhan yang gagah berani. Harusnya apapun permasalahan yang datang dalam hidup kita semua orang percaya, kalau kita ngerti siapa kita di hadapan Tuhan, sebenarnya sih buat saya pribadi nggak ada satu masalah apapun yang bisa bikin kita ciut, karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya kalau buat saya pribadi. Dan di Matius 16 ayat 18 sampai 19 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku siapa? Kita. Dan udah dikatakan, alam maut tidak dapat menguasainya. Tapi memang kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak ngerti siapa diri kita, dengan mudahnya kita tuh ditakut-takutin dengan berbagai keadaan yang ada. Gitu loh maksudnya. Dan saya juga ada satu catatan di Roma 13 ayat 13 sampai 14. Tadi kan bro ada tanyakan setelah kita tahu bagaimana kita merespon. Next step-nya apa? Lanjutan dari Roma 13 ayat 13 sampai 14 terjemahan The Message, di depan bahasa Inggrisnya itu, tapi terjemahannya kira-kira seperti ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakan 1 menit pun, tidak boleh menyia-nyiakan waktu siang hari yang berharga ini dengan kesia-siaan dan pemanjaan diri, dengan tidur-tiduran, dengan melalaikan diri, dengan bertengkar. Dan dia katakan, firman Tuhan katakan ini, bangunlah dari tempat tidur dan berpakaianlah. Berpakaian ini maksudnya berpakaian apa? Tadi kan dibilang apa? Pakailah selengkap senjata Allah. Berpakaian ini bukannya berpakaian, maksudnya nggak ngapa-ngapain. Berpakaian selengkap senjata Allah itu tuh apa aja sih? Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, berperisaikan iman, pedang roh, berkasutkan kerelaan menyebarkan Injil. Jadi memang respon kita setelah kita bangun sadar, memang benar kita harus duduk di kaki Tuhan, tapi juga Tuhan mau berjalan sama setiap kita yang ada di tempat ini. Karena Tuhan nggak mau ada satupun yang binasa sebenarnya. Dan kalau kita tahu juga kisah anak lembu emas bro, waktu itu kita pernah bahas juga kalau nggak salah, pernah ngobrol-ngobrol. Kalau bro ingat, waktu Musa ditunjuk sama Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, ayatnya di Keluaran 3 ayat 12. Sebenarnya Tuhan mau manggil bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu untuk apa? Untuk menyembah Dia. Sebenarnya loh, waktu Tuhan wake up kita untuk menyembah Dia sebenarnya. Nah, menyembah ini tujuannya apa? Kalau di Keluaran 3:12 tadi dikatakan untuk menyembah, di Keluaran 3 ayat 17 sampai 18, Keluaran 3 17 sampai 18 dikatakan gini. Tuhan itu sebenarnya mau memberkati kita. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, bukan Tuhan itu gila hormat sebenarnya, tapi waktu kita menyembah Tuhan, kita meletakkan hati kita di posisi sumber kehidupan itu sendiri. Kalau firman Tuhan udah katakan saya lupa, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 katakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Dalam terjemahan NIV-nya, Proverbs 4 ayat 23 dikatakan gini. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Waktu kita nyembah Tuhan, hati yang menyembah Tuhan buat saya pribadi itu seperti kalau kita ngomong komputer, hidup kita kayak komputer misalnya. Hati itu seperti kayak kabel yang nyolok ke colokan listrik. Power cable. Buat saya pribadi ya, mungkin yang lain punya pengertian yang lain, tapi ini buat saya pribadi. Ketika kita menyembah Tuhan, hati kita itu seperti kabel yang nyolok ke colokan listrik. Ketika kabel itu nyolok ke colokan listrik,
energi listrik itu mengalir ke kabel itu dan menghidupkan perangkat elektronik yang dicolok. Dalam hal ini kita ngomong ketika hidup kita sambungkan ke Tuhan, kehidupan yang dari Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Baru setelah itu kita bisa apa yang mau kita lakukan. Tuhan mau memberkati kita loh sebenarnya. Tapi yang terjadi apa? Penyesatan dari dunia ini. Malah mereka membuat anak lembu emas, kita tahu. Iya kan? Di Keluaran berapa tuh? Keluaran 32 ayat 1 sampai 9. Saya ada kasih di ayat 4. Jadi ada satu kisah gini, di mana saat itu Musa naik ke atas gunung Sinai ya kalau nggak salah, dia naik ke atas gunung Sinai. Bangsa Israel nungguin ini Musa mana? Karena di saat itu Musa jadi tokoh yang memimpin bangsa Israel untuk nyembah Tuhan saat itu. Bangsa Israel nungguin kemana Musa nggak turun-turun. Dia nanya sama Harun. Akhirnya di ayat 9 coba. Akhirnya malah, di ayat 4 benar. Di ayat 4 dikatakan, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripada anak lembu tuangan. Malah yang ngomong ini Harun. Harun yang padahal harusnya dia ngerti Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana nih. Ya. Tapi dia malah nyaranin orang Israel malah jadi nyembahnya anak lembu emas. Sekarang ini saya mau ngomong ya sebenarnya sama juga teman-teman yang hadir, mungkin nanti juga ini kalau di post di YouTube. Hati-hati, bangsa Israel itu mau nyembah anak lembu emas karena mereka pikir itu mereka mau nyembah Tuhan loh sebenarnya. Mereka pikir hati mereka sebetulnya ke Tuhan. Hati mereka sebenarnya mau nyembah Tuhan. Tapi salah. Oke. Itu salah. Benar-benar akhirnya yang terjadi di ayat ke-7 Tuhan kata, dia bilang dia suruh Musa untuk kasih tauin, itu salah semua tuh bangsa Israel. Akhirnya malah jadi berbuat dosa yang parah. Hati-hati, kadang-kadang kita nggak sadar, kita seringkali melakukan banyak pembenaran dalam hidup kita. Kita pikir kita udah nyembah Tuhan, tapi kalau itu tidak dalam kebenaran, tidak dalam ketepatan, akhirnya malah jadi kita kena deceive, kita kena penyesatan gitu loh. Okay. Dan yang ngomong ini Harun, mungkin bisa Tuhan udah katakan di hari-hari akhir ini akan banyak nabi-nabi palsu, kita nggak pernah tahu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, jangan selalu apa-apa ngomong apa kata pendeta, apa kata orang, apa kata. Maksud saya bangunlah hubungan pribadi kita sama Tuhan. Itu Alkitab sudah ada, firman Tuhan udah ada, Tuhan udah kasih kita Holy Spirit. Benar-benar bangun hubungan sama dia. Tanya, Holy Spirit itu akan bukakan setiap kebenaran. Jangan males baca Alkitab. Jangan kita melakukan segala sesuatu cuman apa kata orang. Karena keselamatan itu urusan masing-masing sebenarnya. Nggak bisa kita bilang, oh kata pendeta saya begini. Cek sebenarnya segala sesuatu. Apalagi sekarang ini dengan medsos sangat gampang ya, berseliweran segala macam di Instagram, di YouTube, segala macam ajaran-ajaran. Benar. Kalau kita nggak balik lagi back to basic, back to Bible itu sendiri, nggak bisa. Kita nggak bisa tahu yang mana yang benar yang Saya salah. ada catatan lagi di Lukas 11 ayat 23. Lukas 11 ayat 23 dari The Message-nya. Dalam bahasa Inggrisnya Lukas 11 ayat 23. Firman Tuhan katakan jelas loh. Kadang kita pikir kok ikut Tuhan apa sih ini berat amat. Bukannya ikut Tuhan itu cuma tentang datang ke gereja, bukannya cuma tentang pelayanan, rutinitas pelayanan atau kita nyanyi-nyanyi di gereja. Enggak loh, firman Tuhan katakan jelas. Di The Message dikatakan gini, this is war and there is no neutral ground. If you are not my side, you are the enemy. If you are not helping, you are making things worse. Jadi jelas di sini, ini memang sebenarnya hari-hari ini. Bahasa Indonesianya apa bro? Jelas ini perang dan gak ada tempat netral. Jika kamu gak berada di pihak Tuhan, Tuhan udah katakan, kamu adalah musuh. Jika Anda tidak membantu, Anda memperburuk keadaan. Jadi gini, kita gak bisa netral-netral aja, kita gak bisa ikut Tuhan gini loh. Kalau lu mau ikut Tuhan, ya silakan. Tapi kalau gue ikut Tuhan gak mau yang terlalu kayaknya ekstrim-ekstrim amat lah. Gue biasa-biasa aja. Sebenarnya bukan masalah ekstrim-ekstrim atau mau fanatik atau apa, bukan.
Karena firman Tuhan udah katakan, nggak ada gray area di sini. Nggak ada posisi suam-suam kuku di sini. Nggak ada posisi tengah-tengah. Pilihannya cuman, kalau kita nggak di pihak Tuhan, berarti kamu di pihak musuh. Dan celakanya banyak orang, dia pikir dia di pihak Tuhan, tapi dia nggak sadar dia di pihak musuh. Sebenarnya, to be honest sebenarnya. Makanya kenapa Godspeed ini ada sebenarnya untuk wake up call-in orang-orang. Wake up. Karena waktunya udah nggak lama lagi. Kalau kita masih main gereja-gerejaan, kita masih main cuman pelayanan-pelayanan, kita jago pelayanan, tapi kita nggak ngerti sebenarnya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan ini. Tuhan katakan kita malah memperburuk keadaan sih sebenarnya. So apa yang harus kita lakukan tadi, ada lebih lanjut di Yakobus 4 ayat 7 bro. Setelah kita sadar kita ini pasukan Tuhan, Yakobus 4 ayat 7 mengatakan demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mungkin semua dari kita di tempat ini sudah tunduk kepada Allah, kita ngerti kita mesti tunduk kepada Allah. Makanya teman-teman semua belain datang ke tempat ini di hari kerja, saya berterima kasih untuk semua teman-teman yang datang. Cuman nggak cukup penundukan doang kepada Allah, firman Tuhan katakan apa? Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau misalnya kita pakai ayat ini, kalau kita tunduk kepada Allah tapi kita nggak mau melawan si iblis, iblisnya lari nggak? Enggak kan? Karena firman Tuhan jelas katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita sudah tunduk kepada Allah, ini saya nggak ngomong yang nggak tunduk kepada Allah ya. Even yang udah tunduk kepada Allah, kalau dia tidak melawan iblis, iblis nggak lari. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita mesti ngerti makanya, semakin besar penundukan kita, semakin besar otoritas yang kita peroleh. Tapi otoritas kita itu bukan cuma untuk kita simpen. Perkatakan sama keadaan kita. Jangan pernah kita jadi orang yang, kalau buat saya nih, saya nggak tahu dalam tahun ini akan terjadi goncangan apa. Walaupun kalau baca berita udah banyak prediksi demi prediksi, tahun depan akan terjadi apa. Tapi waktu kita tunduk sama Tuhan, kita sudah dapat otoritas. Pakai otoritas itu, perkatakan sama keadaan kita. Buat saya pribadi, benar-benar kita mesti perhatikan cara kita memandang, cara kita mendengar. Kita jadi orang juga yang mesti alert, karena di 1 Petrus 5 ayat 6-8 dikatakan gini, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelan. Kalau kita jadi pasukan nggak alert, kita jadi anak Tuhan nggak waspada. Firman Tuhan ada katakan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Artinya ada yang dapat ditelan dan ada yang tidak dapat ditelan. Nah bagian kita ini sekarang kita mau memilih yang mana? Kita mau memilih yang bisa ditelan atau tidak bisa ditelan. Padahal kita udah terima keselamatan loh. Firman Tuhan udah katakan roh yang di dalam kita lebih besar dari roh apapun yang di dunia ini. Tapi kalau kita tidak pernah mau belajar, nggak mau hidup dalam kebenaran, nggak mau dimerdekakan, nggak mau diproses sama Tuhan, mungkin kita bisa punya power, punya Roh Kudus, tapi kita melempem karena kita nggak berjaga-jaga, nggak waspada, kita nggak memperhatikan setiap tanda. Bro ada ngomong kan waktu itu, kita pernah ngobrol ya, nggak di sini, betapa pentingnya tentang memperhatikan setiap tanda. Dengan adanya AI hari-hari ini, kemajuan teknologi udah begitu eksponensial. Bro ada waktu itu ngomong sama saya juga tentang metaverse, tentang IoT, tentang seluruh uang udah dibawa ke dalam digital. Bagus nggak uang digital? Bagus. Cuman ketika semuanya sudah jadi digital, masalahnya siapa yang kontrol? Kalau yang kontrol orang baik sih ya puji Tuhan, semua akan aman. Tapi yakin gak yang kontrol orang baik? Nah, masalahnya firman Tuhan katakan memang ujung-ujungnya emang akan ada masa di mana Antichrist akan ada memerintah. Dan setiap orang pada ujungnya akan dipaksa menerima sebuah tanda. Di mana kalau kita nggak terima tanda itu, kita nggak bisa berjual dan membeli. Kita tahu kok di kemarin teman saya nih, siapa tuh kemarin ada teman, dia mau ke China. Saya udah bilang, lu tahu nggak sekarang kalau ke China itu nggak sembarangan, cuman sekedar bawa cash doang. Semuanya di sana udah luar biasa. Kalau kita nggak download aplikasi ini A, B, C, D, gimana kita mau?
Ini baru permulaannya aja udah begitu. Kita nggak tahu ntar ke depan seperti apa. Makanya kalau kita nggak pernah mau sadar, nggak mau ikut Tuhan lebih sungguh hari-hari ini benar-benar kemajuannya udah eksponensial. Makanya kenapa kita mau sekali lagi ada wake up call. Thank you bro. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, bro. Ketika kita tadi udah sadar, tapi itu kita choose untuk jadi kayak yang tadi bro ngomong kayak unta itu. Gue nggak mau tahu deh. Gue benamin kepala gue aja kayak itu. Iya. Biarin aja ntar juga lewat atau gimana. Berharap ini bukan, ya berharap semua baik-baik aja. Itu konsekuensinya apa? Jadi maksudnya kalau kita nggak mau wake up, sekarang semua yang ada di sini, ataupun mungkin nanti kalau ini di-upload di YouTube nggak mau wake up, konsekuensinya apa? Ya. Ini sesuai dengan yang kita tulis lagi sebenarnya di undangan, di invitation. Apakah hidup teman-teman semua berputar-putar? Iya kan? Rasa nggak sih sebenarnya hidup kita berputar-putar? Mungkin kita semua sibuk dengan berbagai pekerjaan yang kita hadapin hari demi hari. Rasa nggak sebenarnya kita bangun, tidur, kita kerja, pulang, kita mandi, kita beres di rumah, kita tidur, dan itu berjalan hari demi hari. Ada masa di mana kita punya uang banyak, ada masa kita lagi susah uang, ada masa kita lagi sehat, ada masa kita lagi sehat. Itu berputar-putar jadi satu pattern. Tapi kita sebenarnya nggak tahu, nggak ada clue nih sebenarnya hidup ini mau dibawa kemana sebenarnya. Jadi kalau ngomong tadi konsekuensinya apa, dan hari ini ada teman-teman di sini yang merasa hidupnya berputar-putar dan mulai ada kayak, kok hidup gua kok begini aja ya, kok emang begini doang Tuhan bikin hidup saya tujuannya cuma begini doang, untuk sibuk dalam pekerjaan, untuk stres dengan pekerjaan, untuk stres ngurusin kerjaan atau dengan relationship dengan beberapa orang. Dosa artinya bahasa aslinya adalah hamartia, bro. Hamartia itu artinya miss the target. Kalau teman-teman di sini ada yang follow Instagram Godspeed, banyak sekali tuh dibahas tentang nyasar. Apa konsekuensi orang yang nggak mau wake up? Orang yang nggak mau wake up ya jadi orang yang sebenarnya hidupnya nggak tahu kemana, dia nyasar. Dan pertanyaan yang lebih lanjut sebenarnya gini, orang baik bisa nyasar nggak? Bisa. Orang jahat bisa nyampe tujuan nggak? Bisa. Contohnya, buktinya. Kalau misalnya contoh ya, bro Hendy misalnya. Bro ini kan orang baik. Pengen misalnya pergi ke rumah, di depan nih ada teman saya nih namanya Bro Jeffrey. Bro Hendy nggak tahu rumah dia. Kalau Bro Hendy nggak dapat alamatnya, walaupun Bro Hendy adalah orang baik, bisa nyampe rumah dia nggak? Nggak bakalan. Seluruh perbuatan baik Bro Hendy nggak akan membawa Bro Hendy nyampe rumah dia. Tapi walaupun mungkin Bro Hendy nggak baik-baik banget, tapi Bro Hendy tahu nih alamatnya dari si Bro Jeffrey ini, dan Bro Hendy dikasih. Bro Hendy bisa nyampe nggak? Bisa. Makanya kenapa kita tahu waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia ketemu ahli Taurat dan orang Farisi, orang yang berdasarkan standar zaman itu mereka adalah orang baik. Tapi ketika mereka bertemu dengan alamatnya, karena Tuhan berkata tidak ada satu orang pun bisa datang ke surga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi malah yang terjadi orang Farisi ini berkata salibkan dia. Padahal Tuhan Yesus adalah alamatnya. Tapi kita tahu waktu Tuhan Yesus disalibkan, ada penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus. Salib kita tahu adalah hukuman yang paling hina saat itu untuk penjahat yang paling jahat mungkin saat itu. Tapi dia mengenali siapa alamatnya ini loh. Dan dia berkata, Tuhan jangan lupakan aku. Dan Tuhan berkata saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi konsekuensi kita nggak mau wake up, hidup kita sebenarnya berputar-putar, nyasar benar-benar. Dan memang Tuhan itu baik ya. Dia alamatnya dia udah kasih ke kita, dia kasih Holy Spirit. Dan ini yang suka jadi pertanyaan banyak orang. Saya udah terima Tuhan kok, saya udah tahu Tuhan Yesus, kok tapi hidup saya masih putar-putar. Tuhan Yesus kirimin Holy Spirit, Roh Kudus buat saya. Roh Kudus itu buat saya mungkin
setiap orang punya pandangan beda-beda. Sekali lagi ini menurut saya nih, Roh Kudus itu seperti kayak Google Maps buat saya. Dia yang kayak ngarahin jalan itu mesti ke kiri, ke kanan atau dan segala macam. Alamatnya udah dikasih, Google Map-nya udah dikasih. Cuman kita lupa untuk Google Map itu bisa berjalan harus ada connection kan. Kenapa kita harus punya koneksi hubungan dengan Tuhan? Karena itu untuk nyalain Google Maps-nya. Dan nggak cuma hubungan loh bro, kalau kita tahu ada paket internet yang mesti kita beli kan. Kita mungkin koneksi ada, tapi kita nggak punya paket internet yang kita beli. Di sini saya mau ngomong gini loh, ada harga buat ikut Tuhan. Nggak cuman kita datang, nggak mau kita kayak gimana ya, mau jadi ikut Tuhan kayaknya maunya enak-enak. Ya memang enak sih ikut Tuhan, tapi firman Tuhan katakan gini bro, di Matius 16 ayat 24 dikatakan gini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Ada salib yang harus dipikul. Cuman salibnya ini apa sih? Salibnya itu kan ketaatan. Mau denger-dengeran sama dia. Kenapa mesti denger-dengeran mau taat? Tuhan itu sebenarnya kasih berbagai peraturan tuh sebenarnya cuma buat ngelindungin kita loh. Bukannya untuk bikin hidup kita lebih susah, enggak. Kita kan pikirnya memikul salib kayaknya kayak sesuatu beban yang berat gimana dan segala macam. Padahal enggak. Itu cuma caranya Tuhan sebagai gembala kita yang baik ngejagain supaya jangan sampai ada serigala-serigala yang bakal melukain kita. Makanya ada ayat Mazmur 91 yang katakan kalau kita berlindung dalam naungannya Maha Kuasa, kenapa dikatakan akan terjadi peluputan? Siapa yang jaga kita? Siapa yang menjamin bahwa kita domba-domba aman dari serigala? Emang serigala takut sama domba? Yang serigala takutin kan gembalanya. Makanya waktu kita taat sama dia itu untuk keuntungan kita sebenarnya. Cuman seringkali kita nggak mau. Roma 12 ayat 1 katakan persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan. Ada harga yang harus dibayar. Nggak bisa enggak. Jadi konsekuensinya ya buat saya seperti kayak begitu. Cuman 2 Petrus 3 ayat 3 mengatakan demikian. Memang kalau kita mau ikut Tuhan lebih sungguh, mungkin boleh ditampilin 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 10. Mungkin teman-teman di tempat ini akan menghadapi satu masa di mana ketika teman-teman mau, oke, saya putuskan mau jalan sama Tuhan, saya mau wake up. Mungkin teman-teman akan ngalamin ini. Ayat ini udah ngomong. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya. Yang ngeledekin nih orang-orang yang mau hidup jalan sama Tuhan. Tapi memang Tuhan udah ngomong, luar biasa nggak Alkitab? Kalau buat saya luar biasa loh. Luar biasa. Bahkan mau diejek aja sama orang aja udah ngomongin sama Tuhan. Jadi kan kita ngerti how to prepare gitu loh maksudnya. Nggak jadi sebuah keanehan ketika kita mau ikut Tuhan dengan sungguh. Ketika kita mau melayani, kita mau berkumpul di tempat ini di hari kerja yang mungkin buat sebagian orang pikir ngapain di hari kerja kita begini. Nggak pusing. Karena kita tahu memang Tuhan udah ngomong kok, memang pasti akan ada pengejek-pengejek. Dan firman Tuhan katakan di ayat 9, ini yang harus buat saya jadi satu pegangan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan gak pernah lalai, jadi kalau Tuhan sabar sampai hari ini, jangan pernah anggap sepele. Hari ini bro, sebenarnya Tuhan lagi ngadain pemisahan. Buat saya ya, kita lihat, benar-benar kita bisa lihat gak sih teman-teman di gereja mulai, kita tahu ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Ini orang-orang yang sudah menanti-nantikan mempelai loh, ini orang-orang yang udah menantikan Tuhan kan. Tapi ada yang jadi 5 gadis bijaksana dan ada yang 5 gadis bodoh. Entah kenapa ya, ini menurut saya sekali lagi, ada satu Roh Kudus bukakan ke saya gini, tiba-tiba aja 5 itu kalau dalam kita ngomong sebuah angka, 5 itu melambangkan angka anugerah sebenarnya. Angka anugerah. Jadi di masa anugerah, kan kita bilang saat ini kita hidup di masa anugerah. Ada orang yang memilih menjadi orang gadis bijaksana dan ada orang yang memilih jadi gadis yang bodoh. Tuhan lagi mengadakan pemisahan loh. Lalang dan gandum itu ada di satu taman yang sama loh. Ada di satu kebun yang sama. Tapi di dalam satu kebun yang sama ada yang menjadi lalang dan ada yang menjadi gandum. Hosea 4 ayat 6 mengatakan demikian. Umatku binasa karena gak mengenal Allah.
Umatku, Tuhan mengatakan di sini umatku. Dia nggak ngomong orang yang bukan umat. Jadi kalau memang kita nggak mau sadar juga, nggak mau wake up, ketinggalan. Benar-benar terjadi tadi yang kita ngomong, yang terbelakang jadi terdahulu. Ya. Jangan-jangan kita yang udah lama dalam mengikut Tuhan, kita yang mungkin udah berbelas tahun, berpuluh tahun, malah bisa-bisa jadi yang terdahulu, jadi yang terbelakang. Kira-kira gitu, bro. Oke. Boleh share juga nih, Bro Will, ke kita. Ini pertanyaan terakhir di malam ini. Apa sih peran dan goal visi dari Godspeed ini? Apa kita mau bikin gereja atau apa? Oh iya, jadi Godspeed itu sebenarnya sekali lagi ya, Godspeed ini bukan tentang gini. Pertama kali Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia itu menentang roh agamawi. Agama nggak pernah nyelamatin, dan nggak pernah buat saya pribadi, yang nggak tahu kalau nanti Tuhan memang berkehendak lain, tapi sampai saat ini, panggilan Godspeed itu bukan untuk bikin gereja. Jadi jangan teman-teman pikir yang datang ke tempat ini, oh kita lagi mau cari jemaat atau mau ngambil domba-domba dari gereja lain atau apa, enggak. Panggilan kita tuh cuman kita mau sepakat doang dengan Tuhan. Tuhan bilang, ayo, ini waktu sudah semakin dekat. Bantu bangunin ini orang-orang, pasukan-pasukanku nih, karena ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Dia lagi cari pekerja-pekerjanya yang mau benar-benar mau berjalan sama dia. Tuhan gak kekurangan jemaat. Di saat ini yang Tuhan cari bukan cuma jadi orang yang cuma jadi jemaat datang ke gereja begitu-gitu doang. Yang Tuhan mau cari orang yang benar-benar mau berjalan sama dia. Jadi kalau buat saya pribadi, Godspeed ini, kalau saya ibaratkan kayak sekolah, Godspeed ini mungkin kita jadi mirip-mirip kayak tempat les kali ya. Kita akan membantu untuk, bukan membantu, lebih tepatnya kita akan berbagi hidup, apa yang Roh Kudus singkapkan ke kita, yang dibukakan ke kita, juga lewat nanti teman-teman yang lain, supaya kita saling menajamkan satu sama lain, sebagai satu komunitas, supaya kita sama-sama wake up, dan setelah wake up kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan nanti setelah wake up, teman-teman di sini mungkin punya gereja masing-masing, teman-teman bisa balik ke gereja teman-teman masing-masing untuk bantuin wake upin teman-teman kalian yang ada di gereja kalian masing-masing, atau mungkin saudara-saudara kalian, siapapun yang kalian tahu saat ini kondisinya masih seperti tertidur. Karena ini bro, ini yang buat saya juga satu rema sekali ya buat saya gini. Firman Tuhan udah katakan, masa-masa di zaman akhir ini kondisinya akan seperti di zaman Nabi Nuh, di mana orang kawin mengawinkan dan segala macam. Di mana kita tahu Nuh 120 tahun dia buat bahtera. 120 tahun bukan nggak? Bener nggak? Apa salah ya? Dia hidup 120 tahun, tapi mungkin buat bahteranya nggak segitu lama kali ya. Tapi maksud saya gini, segitu lamanya Nuh buat bahtera, sebenarnya dia mungkin berusaha kasih tauin orang, tapi banyak orang ngejek dia, dan kita tahu air bah itu datang. Dan hanya 8 orang yang selamat. Menurut Bro Hendy, gantian ya. Kira-kira orang yang ada di bahtera itu, Tuhan lagi selamatkan mereka dari air bah atau dari apa? Mungkin bro pikir dari air bah kali ya. Apakah kita sekarang ini ngomong tentang wake up call supaya kita terhindar dari kengerian-kengerian akhir zaman? Enggak loh. Kalau Bro Hendy baca, nanti sempat teman-teman sini baca kisahnya Nabi Nuh. Firman Tuhan katakan gini, Tuhan melihat kondisi di masa itu, kejahatan manusia luar biasa, maka sedih hati Tuhan. Maka kenapa dia kasih tahu Nuh untuk membuat bahtera. Jadi buat saya pribadi, orang-orang yang ada di dalam bahtera itu, Tuhan lagi selamatkan dari kejahatan yang semakin parah. Bukan diselamatkan dari air bah. Sebenarnya, kalau buat saya ya. Jadi sebenarnya ketika Tuhan mau wake upin kita semua di sini, bukannya Tuhan mau menyelamatkan dari, kita mau diselamatkan dari pandemi, mau diselamatkan dari resesi, ataupun dari apa. Enggak.
Tuhan tahu kondisi manusia di hari-hari ini akan semakin jahat, akan semakin menurun dan segala macam kondisi secara hubungan dengan Tuhan. Yang Tuhan mau selamatkan wake up kita itu maksudnya Tuhan mau selamatkan kita dari kemerosotan itu loh sebenarnya. Makanya nanti kita ngomong lebih lanjut, Godspeed itu akan bahas, ini baru permulaan, ini baru introduction. Dan sharing Godspeed ini sebenarnya akan nyambung, nanti kita akan bahas bro sebenarnya, kita akan bahas tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita tahu kita nggak cuma terdiri dari tubuh doang, nggak cuma jiwa, tapi ada roh di dalam kita. Dan Tuhan bilang, katakan gini di Yohanes 4 ayat 24, telah tiba saatnya Tuhan mencari penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan cuma menyembah datang bawa tubuh dan jiwa, atau cuman Tuhan cari orang-orang yang mengerti menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Makanya kita akan bahas tubuh, jiwa, dan roh. Kita juga akan bahas juga nanti tentang frekuensi. Apa itu frekuensi, bro? Frekuensi itu nanti kita akan bahas tentang mapping. Jadi kita teman-teman di sini nanti akan tahu dalam hidup teman-teman saat ini, kondisi teman-teman dalam perjalanan mengikut Tuhan sudah ada di titik mana sebenarnya. Karena kita tahu bro, keselamatan itu ada 3, keselamatan di roh, keselamatan di jiwa, dan di tubuh. Ada justifikasi, ada sanktifikasi, dan ada glorifikasi. Dan ketiga-tiganya ini berkaitan. Lewat frekuensi, nanti kita akan bahas, seperti kalau kayak orang mau ngecek kesehatan tuh ada general check up. Kita akan tahu posisi kita ada di mana. Setelah kita tahu posisi kita ada di mana, kita akan bisa menentukan what next. Next kita akan bahas lagi tentang hukum dan ketetapan. Keselamatan buat saya seperti ini. Mungkin juga sekalian buat udah mau closing ya. Keselamatan buat saya seperti ini. Saya analogikan seperti komputer. Anggaplah misalnya Bro Hendy orang yang tinggal di desa yang tidak mengerti tentang komputer misalnya. Karena di desa mungkin belum banyak yang memakai komputer, maka mungkin Bro Hendy tidak mengerti. Kalau saya memperkenalkan ke Bro Hendy, komputer ini berguna untuk bantuin Bro Hendy loh, untuk membuat sistem di pertanian atau membuat nanti hasil taninya lewat komputer ini bisa dipakai, jualannya bisa online loh, bisa ekspor kemana-mana loh, nggak cuman jualnya ke tengkulak ya, atau ke yang ngumpulin itu tuh hasil pertanian. Tapi Bro Hendy bisa loh, dengan pakai komputer ini dari tempatnya Bro Hendy bisa langsung iklanin, bisa jual sampai ke luar negeri. Dan satu kali Bro Hendy tertarik. Akhirnya Bro Hendy terima nih komputer dari saya. Seperti kita ngomong keselamatan, mungkin kalau saya berkata kepada Bro Hendy, semua orang perlu keselamatan. Saat kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, itu akan menjadi titik di mana kita baru bisa melangkah, karena itu tanah kemenangan kita. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau Bro Hendy saya kasih komputer, tapi saya nggak pernah mengajari Bro Hendy how to operate komputer, bagaimana cara nyalain komputer, bagaimana download program-program komputer, akhirnya komputer itu cuma jadi benda mati yang ditenteng-tenteng doang. Benar nggak? Ya. Makanya, kalau kita terima keselamatan, tapi kita tidak mau mencari kerajaan Allah dengan semua kebenarannya, kita nggak mau belajar hukum Tuhan, kita nggak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita kayak pegang komputer, tapi nggak pernah mau belajar cara nyalainnya, nggak pernah mau download program-program yang ada di komputer. Akhirnya, kalau Bro Hendy pegang komputer nggak pernah dinyalain, tapi Bro Hendy tenteng-tenteng terus, yang terjadi apa? Satu kali nanti, mungkin 1 tahun kemudian, atau Bro Hendy lama-lama akan berasa, kok capek ya, ini komputer jadi beban ya. Kalau Bro Hendy butuh duit, dengan gampang ya yang paling cepat Bro Hendy lakukan apa? Jual komputernya. Kita akan ngerti kenapa ada orang yang dengan gampang yang menjual keselamatannya dengan hal-hal yang murah. Padahal Tuhan Yesus bayar keselamatan kita bukan dengan emas dan perak. Dia bayar dengan tubuh dan darahnya. Kenapa kita akan bahas berbagai hal, supaya nanti next teman-teman yang ada di tempat ini atau yang menyaksikan mungkin dari YouTube, teman-teman tahu setelah terima keselamatan, bagaimana kita berjalan di dalam keselamatan ini dan memperoleh hidup yang penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu bro. Jadi ini semua akan series. Jadi
nanti kita akan melakukan ini rutin. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu datang. Ini nggak cuman saat ini doang kita iniin, kita akan rutin adakan sebenarnya 2 minggu sekali, tapi kebetulan 2 minggu yang akan datang tempat ini sudah dipakai, sudah. Oh bisa. Oh tempat ini bisa. Udah pasti. Ya nextnya kita akan umumkan nanti. Nanti kita akan umumkan di sosial media kita. Seharusnya 2 minggu kemudian kita tetap akan berkumpul di tempat ini. Yang kita ekspektasikan, kita yang di sini akan menjadi seperti komunitas sebenarnya, bro. Makanya ini bentuknya, bangkunya duduknya seperti ini, kita seperti kayak komsel. Ya kita nggak mau seperti ibadah ya. Bukan seperti ibadah, makanya kita buat se-casual mungkin. Di situ juga nanti ada snack, teman-teman bisa, nanti kita selesai dari ini kita bisa ngobrol satu sama lain. Intinya, kalau kita wake up sendiri kan aneh ya. Wake up sendiri aneh dong bro. Tapi kalau kita punya teman-teman, yang wake up sama-sama, jalannya akan lebih enak. Makanya nanti mungkin 2 minggu kemudian teman-teman yang datang di tempat ini boleh undang teman-teman yang lain. Yuk sama-sama kita belajar dan nanti kita bangunin lagi teman-teman yang lain. Bukan untuk kumpul di sini ya, bukan untuk bikin ini jadi satu jemaat yang besar, bukan. Tujuan kita, goalnya adalah cuman agar semua teman-teman yang hadir di tempat ini, semua yang menyaksikan, teman-teman mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Benar-benar hidup berjalan sama Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Bahwa Alkitab itu benar-benar itu isinya semua rahasia kehidupan ini. Saya berani jamin 100% bahwa kalau teman-teman hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup berdasarkan firman Tuhan, teman-teman gak akan hidup dalam kekalahan. Saya berani jamin teman-teman akan menikmati semua janji-janji Tuhan. Oke. Thank you banget Bro Will. Thank you. Buat hari ini. Apa yang kita share malam ini, harapannya ini bisa jadi benih di dalam kita semua dan jatuh ke tanah yang subur di dalam kehidupan kita. Teman-teman mungkin ada lihat dari baju-baju kita ya, belakangnya tulisannya Seed of Revival. Jadi harapan kami adalah apa yang boleh ditaburkan malam ini, walau sekecil apapun benih itu, harapannya adalah bisa jatuh ke tanah yang subur dalam hati kita dan bisa berbuah dan menghasilkan buah yang lebat. Terus ada pengumuman bro mungkin? Ya, ada juga pengumuman. Seperti yang tadi dibilang ya, formatnya kita ini kita sebetulnya nggak mau kayak ibadah, karena saya yakin teman-teman semua akhir di hari Minggu juga udah kembali ke gereja masing-masing. Kita mau di sini lebih, kita tuh bisa 2 arah. Tapi emang karena ini perdana, kita ungkapkan dulu seperti apa goal kita, seperti apa yang kita mau dari Godspeed Movement ini. Tapi untuk kedepannya kita mau bisa lebih sharing yang lebih personal lagi. Makanya kita ada, kalau teman-teman hampiri ke meja registrasi, kita itu ada QR code yang bisa di-scan. Iya. Di situ ada link Google Form di mana teman-teman bisa ketik pertanyaan atau apa. Kalau dari apa diskusi tapi ini nggak harus ya, dalam arti gini, kalau emang langsung ke Willy, you guys welcome, langsung. Dan pertanyaan-pertanyaan itu juga suatu pertanyaan yang nanti kita akan pakai untuk bahan-bahan untuk kita share. Harapannya adalah semakin banyak orang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat apa yang kita sharekan. Kita mau dengar aja gitu loh, masukan dari teman-teman, apa yang menjadi pergumulan teman-teman dalam kehidupan ini. Kalau ada pertanyaan juga ya. Dan ada kalau ada yang mau didoakan juga. Ada yang mau didoakan juga itu bisa. Kita akan sama-sama belajar bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Intinya sebagai makanya satu kita juga komunitas. ada di Google Form itu juga kita ada undangan untuk teman-teman yang mau get involved di Godspeed Movement. Iya. Kita tahu ya di firman udah dibilang bahwa tuayan banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Yes. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ya itu ya. Jadi
semakin banyak kita bersama-sama berjalan, saya yakin firman Tuhan akan semakin dikumandangkan di generasi-generasi, terutama kalau saya jujur, saya sangat concern dengan generasi ke depan. Saya punya anak 2 yang udah remaja. Kasihan kalau mau dilihat dengan segala sesuatu serangan-serangan dari luar, dalam arti teknologi, segala macam ideologi seperti yang tadi kita lihat dari movie-movie itu. I don't know how you feel about like LGBT, all the other stuff. Pada saat ini Indonesia, kita puji Tuhan, negara kita belum, boleh bilang nggak terlalu masalah. Mungkin belum terlalu berasa. Tapi ketika negara semakin maju, contohnya di Eropa dan di Amerika, kebetulan anak saya di Amerika, dan ya itu, serangan-serangan, dan untuk satu bisnis bisa jalan di Amerika, salah satu requirement-nya itu acceptance to that ideology, to LGBT. Yeah. Kalau enggak, you don't get a good score gitu loh. Yeah. Unfortunately ya dunia makin geser ke sana. Dan saya ngerasa itu juga it's coming. Saya nggak tahu kapan, but it's coming. Ya, bagian kita intinya Tuhan mau bangunkan setiap kita sadar, Tuhan mau jalan sama kita, dan gak pernah ada belajar yang paling cepat selain praktek langsung. Jangan kebanyakan teori berenang, nyemplung ke kolam iman, ada di Instagram. Yes. Godspeed. Ya. Jangan kebanyakan cuman baca teori, Tuhan begini, Tuhan begitu, dan segala macam. Ayo sama-sama kita bergerak. Saya undang semua yang hadir di sini, mungkin juga nanti yang lewat YouTube. Ayo sama-sama kita berkasutkan kerelaan menyebarkan Injil dimanapun kita berada. Okay. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah itu jangan ditinggalin. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Amin. Ya. Terus juga kita, bagi teman-teman yang saya rasa banyak di sini yang datang, undangan yang dapat mungkin entah itu secara pribadi atau melalui Instagram. Ya jangan lupa di Instagram kita, campaign kita tuh lebih di Instagram, dan untuk kedepannya kita juga sebenarnya campaign di YouTube. Jadi semua apa yang Willy tadi jelaskan, untuk kedepannya kita akan bicara tentang frekuensi, kita akan bicara tentang ketetapan Tuhan dan sebagainya, itu kita akan jabarkan lebih detail lagi, karena kan dengan pertemuan ini terbatas ya, kita cuma punya waktu berapa, kita cuma bisa istilahnya terbatas banget. Jadi apa yang lebih detailnya itu nanti kita akan lebih di YouTube dan di Instagram. Harapannya juga untuk teman-teman yang jika merasa terberkati oleh apa yang diterima hari ini, ataupun melalui IG ataupun melalui YouTube, boleh bantu juga untuk share ke teman-teman, like, itu kan bantu algoritma sehingga itu bisa, bukan cuma kita yang terberkati, bukan cuma teman-teman yang hadir saat ini terberkati, tapi juga kita bisa gunakan itu untuk memberkati teman-teman yang lain. So, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Saya mewakili semua tim dari Godspeed Movement. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hari Selasa jam sibuk kayak begini, udah susah-susah datang ke sini. Macet dan lain-lain. So, thank you so much untuk kehadiran teman-teman, dan kami sangat mengharapkan juga 2 minggu ke depan bisa tetap hadir lagi dan ajak teman-teman lain untuk kita bisa share, berbagi lebih lagi. Oke. Yuk kita mau close. Sebelum kita close, kita undang bangkit berdiri. Kita undang yuk teman-teman bangkit berdiri. Yuk. Kita angkat satu pujian, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya begitu. Saya undang semua angkat tangan, naikkan penyembahan di hadapan Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi satu-satunya Tuhan yang hidup.
sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja kami. kuasa dan Kami naikkan segala kemuliaan pujian kami Tuhan. kemuliaan Hanyalah bagi Tuhan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak mau anggap sepele semua kesabaran Tuhan. Malam hari ini kami memutuskan berjalan dengan Tuhan lebih lagi bersama dengan-Mu Tuhan. Kami mau bangun dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sepakat dengan Tuhan di sisa akhir hidup kami. Sampai garis akhir Tuhan yang menjamin kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Tuhan yang ikat kami di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi Tuhan, hanya bagimu, Hanya bagimu Tuhan. hanya bagi Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sungguh kami diberkati Tuhan. Kami tidak butuh another kegiatan Tuhan. Tapi kami hanya butuh isi hati-Mu dinyatakan di tengah kami Tuhan. Bukan apa kata dunia Tuhan. Tapi kami memulai hidup kami apa kata Tuhan. Bukan apa yang dilihat dunia, apa standar keberhasilan dunia. Tapi mulai malam hari ini kami mau berjalan berdasarkan apa yang Tuhan lihat itu sebuah kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Untuk setiap benih yang dibagikan. Biar itu tertanam di dalam hati kami. Tidak ada yang diambil oleh si iblis. Tidak ada yang jatuh ke tanah berbatu-batu ataupun semak belukar. Tapi biarlah itu jatuh ke dalam tanah yang subur. Ini akan menjadi benih revival Tuhan. Pakai setiap kami sepakat sama Tuhan sampai garis akhir. Menggelar karpet merah bagi kedatangan-Mu Tuhan. Tidak ada dari kami yang menyia-nyiakan 1 menit pun lagi dari kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu waktunya sudah semakin dekat. Kami mau Tuhan perlengkapi kami. Didik kami. Proses kami Tuhan. Ajari kami untuk tidak menjadi anak-anak yang gampang Tuhan. Sudah cukup kalau selama ini kami minum susu Tuhan. Ajari kami untuk mulai makan makanan yang keras Tuhan. Ajari kami untuk berdiri bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, maka dia akan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Dan di mana aku berada, murid-muridku berada. Firman Tuhan juga berkata, barang siapa kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kata Tuhan, maka firman itu akan memerdekakan engkau. Kami tahu Tuhan, Tuhan sudah bayar mahal kami. Kami gak mau jadi orang-orang yang bodoh, yang membuang dan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau putuskan Tuhan malam hari ini berdiri dengan kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pasukan Tuhan boleh angkat tangan, kedua tangan dan terima berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membawa engkau terbang ke masa keemasan, berada di puncak destiny. Tuhan membawa engkau masuk masa percepatan, mendapatkan gaspit dari Tuhan, menikmati masa kelimpahan, masa pelipat gandaan, masa lawatan, masa kemenangan, masa keajaiban, masa pembalikan keadaan, masa di mana semua janji Tuhan menjadi kenyataan, firman menjadi daging. Perkenanan Tuhan membawa engkau, membuat engkau dan seluruh keluargamu mengerti dan mengenal hati Tuhan, masuk dalam kegerakan dan percepatan Tuhan. Keintiman karakter Kristus, hati hamba, belas kasihan, gelora cinta kepada Tuhan dibangun kuat dalam kehidupanmu. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kepada Tuhan katakan, amin, amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua. Acara sudah selesai. Di belakang ada snack. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol satu sama lain. Bisa saling kenalan karena di sini kita sebagai satu komunitas, bukan seperti ibadah yang kaku. Tuhan Yesus memberkati. Salam Godspeed.